penyalipan. Bagaimana mungkin? Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Al-Quran mengakui mulai dari kelahiran, keselamatannya, dari penyalipan sampai dibangkitkan hidup kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita melihat di dalam surat Maryam 33, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jelas di sana dikatakan, selamatlah ketika aku dilahirkan, kata Isa. Selamatlah ketika aku mati, selamat pula ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Dan pada ayat 34 jelas di sana dikatakan, Isa fa innahu rasulullah kalimatu. Isa selalu mengatakan perkataan yang benar, yang mereka selalu berbantahkan kebenaran itu. Dan dia adalah rohnya Allah itu sendiri. Dan dia adalah kalimatuhu nurzana. Dia adalah firman yang hidup dan cahaya surgawi. Itu Isa. Setelah saya banyak hal, 3 tahun ketika saya di Afghanistan, ada banyak pembicaraan dari tokoh-tokoh Islam di sana. Kenapa orang Islam itu bisa benci sama orang Kristen? 1, timbulnya roh iri hati. Al-Quran bertanya, Al-Quran juga harus memberikan jawaban. Karena kenapa? 75% Al-Quran, seluruh yang ada dalam Al-Quran, 75% sumbernya diambil dari Alkitab. Seluruh yang ditulis di dalam Al-Quran tentang Yesus, tidak ada satupun kesalahan. Tidak ada satu. Jadi jangan kira Al-Quran itu sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman. Contoh kecil, kalau kita melihat acara Idul Adha, menurut Islam yang disembelih itu adalah Ismail. Menurut orang Kristen yang disembelih ada Iskak. Nih, kalau saya sudah lagi bicara bau masakan gini, perut saya keroncongan malian. Ya. Tapi benarkah ini? Coba tanyakan ke saudara-saudara kita di Bani Kedar. Ya, saudara kita di Bani Kedar tuh kalau lagi bicara, itu pasti yang ditanya hanya satu, endi dalile. Nah, bapak-bapak itu juga tanya begitu. Endi dalile nang Al-Qur'an nek sing dibeleh iku Ismail. Dudukno dalile, dudukno ayate, dudukno kitabe. Tidak ada satupun ayat yang menyampaikan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Nggak ada satupun ayat. Ya. Justru yang disembelih oleh Ibrahim menurut Al-Quran adalah Iskak. Walaupun nanti pada akhirnya diganti domba. Jadi Al-Quran tidak pernah ngomong Ismail. Di dalam kitab suci Al-Quran yang diomongkan, yang disembelih itu bukan Ismail. Ada banyak contoh kecil orang Islam tidak percaya kepada penyalipan. Bagaimana mungkin? Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang tidak mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib. Al-Quran mengakui mulai dari kelahiran, keselamatannya, dari penyalipan sampai dibangkitkan hidup kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita melihat di dalam surat Maryam 33, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jelas di sana dikatakan, selamatlah ketika aku dilahirkan, kata Isa. Selamatlah ketika aku mati, selamat pula ketika aku dibangkitkan hidup kembali. Dan pada ayat 34 jelas di sana dikatakan, Isa fa innahu rasulullah kalimatu. Isa selalu mengatakan perkataan yang benar, yang mereka selalu berbantahkan kebenaran itu. Dan dia adalah rohnya Allah itu sendiri. Dan dia adalah kalimatuhu nurzana. Dia adalah firman yang hidup dan cahaya surgawi. Itu Isa. Setelah saya banyak hal, 3 tahun ketika saya di Afghanistan, ada banyak pembicaraan dari tokoh-tokoh Islam di sana. Kenapa orang Islam itu bisa benci sama orang Kristen? 1, timbulnya roh iri hati. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang membicarakan bahwa umat Islam ini dijamin keselamatannya. Tidak ada satupun. Dan tidak ada satupun mengatakan bahwa bangsa Arab ini adalah umat pilihan yang diberkati oleh Tuhan. Ini nggak ada. Mereka iri. Mereka bertanya, untuk apa aku percaya kepada Al-Quran kalau Al-Quran ternyata membicarakan agamanya orang lain, membicarakan umatnya orang lain, membicarakan junjungan lain. Hal sesuatu yang nggak masuk akal. Muhammad ditulis di Al-Quran itu cuma 2%. Yesus ditulis di Al-Quran 75%. Sesuatu yang aneh. Harusnya itu Yesus ditulis 2%, Muhammad ditulis 75%. Ini keterbalikannya. Sehingga banyak orang Islam mulai berpikir, kenapa kok bisa begini? Dia terus cari. Dia kepingin tahu diberkatilah ala Abraham, ala Yakub, ala Iskak, dan harus ditambah ala Ismail. Al-Quran tidak pernah menemukan dan menulis satu ayat pun tentang diberkatilah ala Ismail. Selalu dikatakan diberkatilah ala Abraham, ala Iskak, dan ala Yakub. Di manakah Ismail? Mereka protes. Mereka protes, kenapa Tuhan ini nggak adil?
sangat-sangat tidak adil. Di mana letak Ismail? Kalau kita mau kembalikan kepada Alkitab, Al-Quran ini merespon dengan kejujurannya. Kenapa? Karena Ismail menurut Alkitab memang tidak pernah ada berkat. Ya, berkat yang dicurahkan Tuhan kepada Ismail dikarenakan satu hal, permintaan dari bapaknya. Kalau bapaknya tidak minta berkat kepada Tuhan untuk dicurahkan kepada Ismail, Tuhan nggak akan memberkati Ismail. Jadi Tuhan memberkati, menganugerahkan kepada Ismail karena permohonan Ibrahim. Sehingga Al-Quran tidak pernah, mereka mulai bingung. Kenapa? Dari kecemburuan inilah akhirnya mereka membuat satu hal yang sangat paten. Al-Quran tidak boleh dibahasakan. Al-Quran harus dibahasakan sesuai dengan bahasa aslinya. Apa yang terjadi di Indonesia? Terjadilah sebuah tatanan bahasa Iqra, tata cara membaca Al-Quran. Baca tok itu sudah ibadah, baca tok itu sudah dapat pahala. Di akhir zaman wong Kristen melok-melokan Iqra, Alkitab cuma dipocot tok, ora dilakoni. Kalau menurut orang Islam baca Al-Quran ini dapat pahala dan ibadah. Menurut keyakinan orang membaca Alkitab ini bukan ibadah, ini bukanlah pahala. Sebab apa? Moco gak dilakoni ya percuma. Ya, banyak kan salah tafsir jemaat kepada pendeta. Pagi kita baca satu pasal, ya sudah dibaca satu pasal, mari ditutup sudah selesai. Enggak ubahnya kan seperti mereka Iqra. Dan ketika sumur yang ada di sana itu disebut sumur alif lam mim. Coba periksa nanti di Al-Quran, tidak ada satupun ahli penterjemah yang berani mengatakan ini. Nggak ada, nggak ada. Dan air sumur yang masuk ke Masjidil Haram itu tempat untuk orang-orang air berwudu. Ya, itu di pagar betis. Jadi sumur itu tidak boleh dilihat oleh satupun juga. Jadi orang-orang yang berangkat naik haji itu hanya lihat dari luar pagar betis. Sebagai mitos dia percaya bahwa sumur itu mengeluarkan sumber air kehidupan yang disebut air Zam-Zam. Yang boleh masuk ke sumur itu melihat, yang boleh masuk di dalamnya Ka'bah itu hanya ada dua turunan, Habaib dengan Syekh. Ulama besar pun tidak akan boleh masuk kalau tidak mempunyai gelar Habaib. Ya, Habaib ini merupakan silsilah turunan. Ya, orang yang disebut Habaib itu bukan sekedar orang Arab bisa disebut Habaib, tidak semua orang Arab bisa disebut Habaib. Jadi Habaib ini memang ada silsilah. Orang kalau berani memberikan nama Habaib, berarti orang itu pasti mempunyai faktor keturunan dari Muhammad itu sendiri, disebut Habaib. Kebetulan kami sendiri dari keluarga Habaib, jadi kami mendapat izin respon positif untuk melihat sumur itu selama saya ada 4 tahun di sana. Apa yang terjadi? Jadi di sumur yang besar itu, di dalam sumur itu nggak ada airnya, kosong, kering. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini, lantas yang dibawa orang-orang yang pulang naik haji ini apa? Ya, padahal dia yakin diambil dari sumur ini, padahal sumur ini kosong. Ternyata dari dam yang besar ini disuling oleh orang-orang Arab. Ya, disuling untuk dijadikan air Zam-Zam. Jadi sebenarnya yang dibawa oleh orang-orang pulang dari Mekah masuk ke Indonesia ini bukan air Zam-Zam yang ada di dalam sumur ini, tapi yang benar adalah air Zam-Zam made in PDAM Arabia. Jadi memang itu air PDAM, bukan air Zam-Zam yang ada dalam sumur ini. Sesuatu hal yang sangat mengerikan, tapi mereka begitu percayanya, yakin. Karena kenapa? Manusia ini sangat membutuhkan sumber air kehidupan. Berapapun nilai harganya dia beli. Kita harus berbangga jadi orang Kristen, karena kita mempunyai alas sumber air kehidupan gratis. Tapi banyak orang Kristen tidak mau dikasih gratis. Banyak tidak mau. Ya, banyak sekali tidak mau. Ya, saya pernah diundang di sebuah gereja. Saya ketika menyoroti, saya hanya memberikan satu perumpamaan. Tadi ada beberapa jemaat itu tersinggung ketika persembahan saya sampaikan ketika persembahan digilikan, saya bilang, setiap persembahan di depan saudara, tangan saudara tidak memasukkan, berarti Anda sudah menolak sumber air kehidupan itu sendiri. Nah, menolak sumber air kehidupan itu sendiri, padahal gratis. Saudara kita di Islam berapa puluh juta untuk naik ke Mekah, yang dibutuhkan cuma satu, air Zam-Zam. Ya, orang-orang yang berangkat ke Mekah itu sebenarnya tidak lebih dari sebuah ziarah dan tur saja. Ya, setelah itu dia putar Ka'bah 7 kali keliling Ka'bah, dia putar. Kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi ke sana, kalau melihat orang-orang di sana,
itu kalau kita duduk termenung. Saya pernah sama teman-teman saya, beberapa santri di sana, duduk termenung sambil berpikir. Ketika orang-orang itu putari Ka'bah, lempar batu zumbro, itu mulai saya berpikir. Pikiran saya hanya satu. Kenapa permainan anak kecil ini dibawa ke sini? Coba anak kecil itu kan sebenarnya muter-muter. Habis muter keliling Ka'bah, 7 kali keliling, setiap orang mencium Hajar Aswad. Rebutan, ngambung Hajar Aswad itu rebutan. Hajar Aswad itu dihuni dari 8.888 jin, yang dikepalai satu jin yang namanya Huda Al-Fitri. Ngambung jin rebutan. Bojone gak tahu diambung, jin diambungin nang kono. Harus gak lumayan lah uang-uangnya. Ngambung jin itu loh rebutan. Ya ini kan mulai pikiran manusia ini perlu diperiksakan ke psikiater. Jin diambung rebutan. Loh betul, orang mencium Hajar Aswad itu tidak semua orang naik haji bisa. Rebutan itu Hajar Aswad ya. Habis mencium Hajar Aswad, berangkat beberapa kilo, ambil batu. Nah ini kan bulinannya arek cilik nih. Ambil batu, di situ ada batu besar. Di sini ada tembok sedikit pemisah, di sini ada batu kerikil, zumbro. Batu kecil dia batu gede. Baik. Jadi dia melempari terus batu-batu itu dianggap. Jadi dia melempar, disebut pelemparan batu zumbro. Mulai hati saya bertanya, ketika orang-orang itu percaya bahwa setiap pagi batu zumbro kerikil itu ada di situ lagi, dan tanyalah orang itu pada juru kunci, apa jawabnya orang-orang di sana? Batu zumbro niki mudhun swarga. Saya mulai berpikir, mosok Gusti Allah ku ngurusi kerikil untuk swarga. Coba kita berpikir, swarga iki lho apa nggone kerikil. Mosok Gusti Allah iki gak duwe kerikil nang bumi, cek adohe ngedokno kerikil tutup. Ini hal yang gak lazim. Padahal apa? Setiap hari itu dibuat lempar habis. Tapi setiap malam batu yang dilemparkan sana dibawa juru kunci lagi, dimasukkan sini lagi. Ya, perputaran. Dan orang-orang yang naik haji ke sana itu saya mulai berpikir, kenapa ya mereka kok begitu ya? Sampai-sampai di sana itu banyak orang yang menghadap kepada makamnya Nabi Muhammad itu banyak. Ada yang minta pesugihan, ada yang minta supaya tokonya laris, ada minta proyeknya bisa berhasil, ada yang minta nomor togel. Banyak hal di sana. Iya, banyak hal. Sampai-sampai ada seorang, sebab masalah di sana itu banyak tengkulak-tengkulak pedagang-pedagang yang gaya menipu. Orang Indonesia ini kan mudah dibodohi. Kejelekannya orang Indonesia ini percaya pada mitos yang over berlebihan. Tasbih, orang Arab tuh nggak kenal sama tasbih. Di Masjidil Haram tuh nggak ada orang sholat pakai tasbih, itu nggak ada. Adanya di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Jadi tasbih itu diambil dari Indonesia, dibeli oleh orang-orang Arab, dari Arab dibeli lagi sama orang-orang Indonesia. Kan bingung nggak? Wong ki bingung. Tasbih ini digawe puter-puteran. Tapi dia yakin, dia nggak peduli tasbih ini dari mana saja, asal tersentuh dengan tanah suci Mekah, dia yakin ada kekuatan di sana. Nah inilah satu hal mulai saya bertanya dalam hidup saya. Sumur ini saja sudah membohongi umat manusia. Tapi satu hal, ada rasa ibadah dan prihatin. Mengapa saudara-saudara kita ini yang saat ini membutuhkan air kehidupan, kita yang memegang air kehidupan, kenapa kita tidak memberikannya? Mereka saat ini haus. Ya, apa yang ditulis, yang diramal oleh kitab Nabi Amos, Tuhan katakan jelas di sana. Pada akhir zaman nanti itu Tuhan akan menurunkan kelaparan dan kehausan, tapi bukan kelaparan dan kehausan akan makanan minuman, tapi kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Saat ini saudara kita di Bani Kedah itu lapar dan haus. Kitalah sebagai pemegang kunci. Jangan takut. Jangan takut. Orang Bani Kedah itu nggak perlu ditakuti, nggak usah takut. Waktu mati ya sudah mati, nggak masalah. Ya. Nggak usah takut kita jadi orang Kristen. Kita mati hari ini pun tidak masalah. Tuhan sudah sediakan rumah di surga. Asal ojo ninggali utang di sini nang dunia, ninggali utang payah, tagih nang akhirat nanti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hal yang ada di Mekah sana tidak pernah merubah hidup saya untuk menjadi orang Kristen, tidak. Ya, saya memang mulai ada rasa kesyakan, tapi bukan berarti saya kepingin melirik agama Kristen untuk menjadi pilihan agama saya, tidak juga. Sebab di mata hati saya tetap menganggap bahwa Kristen itu adalah agama kafir, mentuhankan manusia, mentuhankan seorang nabi, Tuhan kok punya anak, berbagai banyak hal.
Sehingga mulai saya menyelidiki untuk melihat Yesus sebagai Tuhan tidak bisa melalui sekolah teologi. Saya nggak percaya, sangat-sangat nggak percaya kalau sekolah teologi bisa membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Saya pun tidak percaya kalau sekolah teologi bisa membedah Allah Trinitas. Mulai zaman kecil saya sampai sekarang, perdebatan Allah Trinitas terus terjadi. Karena kenapa? Terlalu banyak teori. Kekristenan kita ini hanya ada satu, memiliki Roh Kristus. Kita punya talenta, punya karunia, apa saja kalau hati kita nggak ada Roh Kristus, itu namanya pembohong. Apapun yang kita perbuat, Roh Kudus akan bekerja. Ketika saya diundang oleh Ki Haji Mansuri di Pondok Pesantren Al-Fatah di Pasuruan pada tanggal 11 November waktu itu, pertemuan membahas Allah Trinitas. Banyak orang teologi mengatakan itu kayak matahari, kayak rokok, kayak apalagi, banyak perumpamaan Allah Trinitas. Semua difatalkan. Saya hanya katakan, subhanallah, Allah Trinitas adalah Allah Trinitas, tidak bisa disamakan dengan satupun. Allah yang saya sembah adalah Allah yang esa. Allah yang saya sembah, Allah yang tidak bisa dilihat. Ikut Yesus, kau